Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lihan Dayani. Saya kelas 11 Farmasi dari SMK Bakti Pertiwi Indonesia. Oke, di sini sebenarnya saya akan berbagi info mengenai berita yang viral kali ini nih guys. Berita yang viral kali ini yaitu virus corona atau COVID-19. Oke, COVID-19 ini adalah sebuah virus yang sama halnya dengan virus apa ya, semacam flu gitu, tapi ini tuh nggak biasa karena virus ini dapat menyebarnya dengan cepat. Em, Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan menyebar ke berbagai negara hingga masuk ke negara kita yaitu negara Indonesia. Oke, untuk membedakan mana flu biasa, mana influenza dan COVID-19, aku bakal baca ini. Nah, gejalanya untuk membedakannya yaitu untuk COVID-19 yang pertama itu demam sangat tinggi, lalu batuk kering, sesak napas, dan gampang kelelahan. Untuk flu biasa biasanya hanya bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, dan batuk. Untuk influenza itu sendiri, gejalanya yaitu hidung meler atau tersumbat, batuk ringan, bersin, mata berair, juga radang tenggorokan. Nah, udah aku jelasin ya mengenai bagaimana perbedaan COVID-19, influenza, dan flu biasa. Dan kenapa sih? Nah, kan ada program pemerintah yang mengharuskan kita diam di rumah saja. Nah, kenapa sih kita itu mesti ngendon di rumah? Kenapa ya? Karena yang pertama untuk menghindari penyebaran virus yang luar biasa. Lalu untuk mencegah virus ini kita harus rajin mencuci tangan kita sendiri, mencuci tangan setiap hari ataupun mau makan mau apa, pokoknya harus gampang cuci tangan. Lalu ya sering berjemur dengan sinar matahari di pagi hari, itu bagus banget buat kesehatan. Juga jangan lupa makan makanan yang bergizi yaitu 4 sehat 5 sempurna. Lalu setelah itu aku bakal ada tips ya. Tipsnya itu yang pertama, kalau misalnya yaitu pergaulan di tempat kerja. Apabila Anda bekerja, apa aja sih yang harus dilakukan agar terhindar dari virus ini? Yang pertama yaitu santai di meja saja. Kalau ada perlu langsung di chat aja, gak usah harus nyamperin gitu kan ya. Lalu gak usah deket-deket, nanti baper loh guys. Lalu yang kedua, kurangin berpergian keluar kota. Yang ketiga deh. Terus yang keempat, bawa bekal dari rumah saja agar lebih hemat. Yang kelima, pergi lebih awal biar tidak berdepetan. Lalu yang terakhir, gak perlu gathering kalau gak penting. Setelah itu, hal-hal apa saja yang aman dilakukan? Hal yang aman dilakukan itu yaitu berjalan-jalan di sekitar, lalu berkebun, bermain di halaman rumah, membersihkan rumah, membaca buku, mendengarkan musik, memasak bersama anak atau memasak bersama ibu dan keluarga. Terus memainkan permainan keluarga, naik kendaraan atau grup video call agar lebih aman video call gini. Oke. Hal apa nih yang harus membuat kita berhati-hati gitu kan? Tadi kan yang aman kita lakukan. Lalu hal apa aja yang harus kita berhati-hati gitu? Yang pertama, bila kita membeli makanan di luar. Yang kedua, belanja di supermarket. Lalu pergi ke apotek, bermain di taman, beribadah di tempat beribadah, mengunjungi perpustakaan, dan makan di restoran. Dan ada juga hal yang perlu kita hindari. Ini udah merah banget ya, titik merah, pokoknya harus dihindari. Yang pertama itu kumpul berkelompok. Lalu setelah itu menginap. Setelah itu anak-anak bermain bersama, konser atau pertunjukan, nonton di bioskop, event olahraga, pergi ke mall, berolahraga di pusat kebugaran, menerima tamu, dan naik transportasi umum. Itu pokoknya udah lampu merah banget deh, jangan dilakuin, harus dihindarin. Oke, terus ada juga nih
Nah, kalian sering pegang handphone kan? Pasti dong, kalian sering banget pegang handphone. Nah, pasti virus itu bisa nempel nih di HP kita sendiri. Nah, untuk mencegah virus itu terjadi di handphone kita, maka kita harus sering membersihkan ponsel kita dengan cara bersihin pakai cotton bud, masa dielap di baju doang. Iya, jadi nggak boleh dielap di baju ya. Terus eh, air aja gak cukup, jadi campur alkohol biar jadi untuk membersihkan si handphone ini jangan pakai air doang, pakai alkohol gitu, jadi biar lebih bersih. Gak ada alkohol bisa pakai cuka putih kok. Terus bisa juga beli casing yang anti mikroba, modal dikit lah. Oke, dan untuk yang terakhir ini ada nih 16 protokol penanggulangan COVID-19 di institusi pendidikan. Apa aja nih? Aku bacain ya. Yang pertama ada koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam menghadapi COVID-19. Lalu, koordinasi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar di sekolah. Setelah itu, instruksi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tunda kegiatan di luar lingkungan sekolah. Bersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin. Lalu melakukan screening awal terhadap warga sekolah yang sakit. Melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap tamu. Dan yang terakhir, tidak mengantar atau menjemput bagi keluarga yang sakit ataupun berpergian ke negara transmisi lokal COVID-19. Dan mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan intinya jaga kesehatan kita, pokoknya sering-sering berjemur di, ya kalau misalnya matahari pagi itu lebih sehat juga, punya vitamin D-nya. Terus jaga pola makan kita dan jangan lupa untuk sering cuci tangan. Oke, jangan jangan apa ya? Jangan cuci tangan sembarangan lah gitu. Misalnya udah ada nih panduan untuk cuci tangan tapi nggak sering dilakukan, buat apa gitu. Jadi haruslah kita mematuhi peraturan pemerintah juga. Pokoknya semoga bermanfaat ya dari aku. Dan jangan lupa juga subscribe dan like channel ini. Pokoknya tunggu video-video selanjutnya. Bye, see you.